sate Pak D. Kurnia. Di sebuah kota kecil di Jawa Timur, sekitaran tahun 2000, Irma duduk di ruang tamu rumah sederhana milik keluarganya. Matanya menatap dengan serius buku pelajaran matematika yang terbuka di hadapannya. Dinding rumah mereka sebagian besar terbuat dari anyaman bambu. Di sudut ruangan terdapat sebuah meja kecil dengan taplak berwarna merah tua yang sedikit pudar. Di atas meja itu ada sebuah radio tua dengan antena bengkok terletak berdampingan dengan beberapa buku dan peralatan tulis milik Irma. Ibunya, Nining, terlihat sibuk di dapur yang hanya dipisahkan oleh sekat kayu dari ruang tamu. Aroma nasi yang sedang dimasak dan suara gemericik air dari keran bocor yang mengisi ember plastik berwarna biru memenuhi ruangan. Bu Nining dengan daster hijau yang sudah agak kusam tampak sibuk mencuci piring dan sesekali ia melirik ke arah putri semata wayangnya. "Irma, jangan lupa kerjakan PR-mu dulu, nanti kita makan siangnya sama-sama." Tak lama kemudian, Pak Handi pun datang. Ia baru saja pulang dari mencari pekerjaan. Pakaian kerja lusuhnya dan topi tua yang dipakai untuk melindungi diri dari panas matahari kini penuh debu dan juga pasir. Dia menghela nafas panjang saat memasuki rumah, menggantung topinya di paku yang tertancap di dinding anyaman. Sebelum masuk, dia melepas sandalnya yang sudah sangat usang. "Sudah pulang, Pak?" sapa Bu Nining sambil menyekat tangannya dengan handuk kecil. Pak Handi mengangguk pelan. Senyum tipis terlihat di wajah lelahnya. "Iya, Bu. Hari ini belum ada panggilan lagi. Mungkin besok baru ada." Pak Handi kemudian duduk di kursi kayu yang terletak di sudut ruang tamu dekat jendela kecil dengan tirai bermotif bunga yang sudah pudar warnanya. Dari jendela itu, sinar matahari masuk dengan malu-malu, menyoroti lantai rumah yang terbuat dari semen. Ia memandang Irma yang masih asyik belajar, matanya penuh kasih sayang dan juga harapan. "Irma, bagaimana sekolahmu hari ini?" tanya Pak Handi dengan suara lembut. Irma menoleh dan ia tersenyum manis. "Baik, Pak, tapi matematika hari ini agak sulit. Aku sedang mencoba memahami soal pecahan ini." Sambil terus berbicara, Irma menunjukkan buku pelajaran yang tipis. Ada banyak yang diceritakannya tentang kejadian di sekolah. Pak Handi berdiri, ia mendekati putrinya, lalu duduk di sebelahnya. "Ayo, biar Bapak coba bantu." Meskipun pekerjaannya hanyalah sebagai tukang bangunan yang tidak memberinya banyak waktu untuk belajar, namun ia selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk pendidikan anaknya. Mereka berdua kemudian terlibat dalam percakapan tentang soal-soal matematika. Irma sesekali tertawa kecil saat ayahnya mencoba menjelaskan dengan cara yang lucu tapi cukup mudah dimengerti. Bu Nining yang menyaksikan kejadian tersebut dari arah dapur ikut tersenyum kecil. Dia merasa bahagia meskipun kondisi ekonomi keluarga mereka seringkali tak menentu. Dia tahu bahwa kasih sayang yang mereka miliki adalah harta yang tak ternilai harganya. Setelah selesai mencuci peralatan memasak di dapur, Bu Nining kemudian membawa piring berisikan nasi dan juga sayur lodeh ke meja makan kecil yang terletak tak jauh dari tempat Irma belajar. "Makan dulu yuk, Pak, Irma, biar nanti bisa lanjut belajar dengan perut yang kenyang," ajak Bu Nining sambil menata piring-piring. Pak Handi dan Irma segera menghampiri meja makan, duduk bersama dan menikmati hidangan sederhana namun terasa sangat-sangat nikmat. Di tengah keterbatasannya, Pak Handi dan juga Bu Nining selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk Irma. Mereka sadar bahwa meskipun materi tak selalu mencukupi, kasih sayang dan juga dukungan mereka adalah bagian penting bagi masa depan anak sematawayang mereka. Matahari mulai terbenam. Sinarnya yang kemasan menyinari rumah sederhana keluarga Pak Handi. Di dalam rumah, Bu Nining dan Irma sedang bersiap-siap untuk sholat maghrib.
Irma mengenakan mukena putih bersih yang diberikan oleh neneknya tahun lalu, sementara Bu Nining mengenakan mukena berwarna krem dengan hiasan bunga-bunga kecil di pinggirnya. Pak Handi yang sudah selesai membersihkan diri, mengenakan baju koko dan juga sarung, siap untuk memimpin sholat berjamaah di ruang tamu yang telah disulap menjadi tempat ibadah keluarga. Ruang tamu yang biasanya dipenuhi dengan buku pelajaran Irma dan alat-alat kerja Pak Handi, kini sudah tampak rapi dengan sajadah-sajadah yang tergelar menghadap kiblat. Dinding anyaman bambu memantulkan cahaya lembut dari lampu minyak yang diletakkan di sudut ruangan. Keadaan ekonomi mereka memang masih belum memungkinkan untuk memasang listrik di rumah. Pak Handi berdiri di depan, diikuti oleh Bu Nining dan juga Irma di belakangnya. Mereka melaksanakan ibadah sholat maghrib dengan khusyuk. Selesai sholat, mereka duduk sejenak untuk berzikir bersama. Irma dengan tasbih kecil berwarna merah muda di tangannya mengikuti gerakan bibir kedua orang tuanya yang mengucapkan kalimat-kalimat zikir. Pak Handi kemudian memimpin doa bersama, memohon keberkahan dan juga perlindungan bagi keluarga mereka. Bu Nining mengamini doa suaminya dengan sepenuh hati seraya menatap Irma dengan penuh kasih sayang. Setelah itu, keluarga kecil ini pun bersiap-siap untuk pergi ke surau kecil di desa mereka. Surau itu terletak sekitar 200 meter dari rumah mereka. Hanya sebuah bangunan sederhana dengan dinding kayu dan atap seng yang dibangun secara swadaya. Pak Handi dan Bu Nining adalah guru mengaji di sana. Mereka mengajar anak-anak kampung membaca Al-Quran setiap malam selepas sholat maghrib. Meskipun tidak digaji, mereka menjalankan tugas ini dengan penuh keikhlasan. Sesampainya di surau, mereka disambut oleh anak-anak desa yang sudah menunggu. Beberapa anak duduk di lantai surau dengan Al-Quran di tangan, sementara yang lain masih sibuk bermain di halaman depan musola. Pak Handi tersenyum melihat semangat anak-anak tersebut, kemudian memanggil mereka untuk berkumpul. Anak-anak, ayo kita mulai belajar. Bu Nining membantu mengatur barisan anak-anak, memastikan semua duduk dengan tertib dan siap untuk memulai pelajaran. Irma duduk di samping ibunya, ikut belajar bersama anak-anak lain. Meskipun usianya masih muda, Irma sudah pandai membaca Al-Quran hasil dari bimbingan tekun kedua orang tuanya. Pak Handi membuka pelajaran malam itu dengan membaca surat Al-Fatihah diikuti oleh anak-anak yang menirukan bacaannya. Setelah itu, dia mulai mengajarkan beberapa ayat dari surah-surah pendek, menjelaskan makna dan tata cara membacanya dengan baik dan benar. Bu Nining di sisi lain mengawasi dan juga membantu anak-anak yang masih kesulitan mengenal huruf-huruf hijaiyah. Waktu pun berlalu tanpa terasa dan pelajaran mengaji pun selesai. Anak-anak pulang ke rumah masing-masing dengan senyum puas di wajah mereka. Tidak lupa mereka mengucapkan terima kasih kepada Pak Handi dan juga Bu Nining sebelum pergi. Pasangan suami istri itu kemudian membereskan surau, memastikan semuanya rapi sebelum mereka pulang. Saat berjalan pulang, Pak Handi menggenggam tangan Irma, sementara Bu Nining berjalan di samping mereka dengan lampu minyak di tangannya menerangi jalan setapak yang gelap. Sesampainya di rumah, Irma pun langsung menuju tempat tidurnya, sementara Pak Handi dan Bu Nining duduk sejenak di teras, menikmati udara malam yang sejuk sambil berbincang tentang hari esok. Malam semakin larut saat keluarga kecil itu kembali ke rumah setelah mengajar mengaji. Suasana tenang menyelimuti kampung mereka. Hanya suara jangkrik dan sesekali angin yang berdesir di antara pepohonan yang terdengar. Irma sudah tertidur pulas di kamarnya yang sederhana. Dengan bantal kecil dan selimut tipis, Pak Handi dan Bu Nining duduk di teras depan rumah menikmati udara malam yang sejuk. Pak, kita harus memikirkan sekolah Irma. Sebentar lagi dia lulus SD loh. Tapi kita belum punya tabungan untuk biaya masuk SMP, ujar Bu Nining dengan nada cemas. Pak Handi terdiam sejenak, memandangi langit malam yang dipenuhi bintang. Kecemasan Bu Nining juga dirasakannya. Dia tahu bahwa biaya pendidikan Irma harus disiapkan dari sekarang, namun kenyataan bahwa mereka belum memiliki uang yang cukup membuatnya merasa bersalah sekaligus khawatir. Ya Bu, Bapak tahu
Kita harus berusaha lebih keras lagi, jawab Pak Handi akhirnya. Dan sejak malam itu, Pak Handi bertekad untuk bekerja lebih keras. Ketika tidak ada panggilan pekerjaan sebagai tukang bangunan, ia bangun pagi-pagi sekali dan pergi ke sungai yang terletak tidak jauh dari rumah mereka. Sungai itu dikenal sebagai tempat yang baik untuk memancing. Dengan peralatan sederhana, Pak Handi duduk di tepian sungai menunggu ikan-ikan menggigit umpannya. Ia seringkali duduk berjam-jam, tetapi kesabaran dan juga ketekunannya akhirnya terbayar. Setiap kali berhasil menangkap ikan, ia langsung membawa hasil tangkapannya ke pasar untuk dijual di pasar. Pak Handi menawarkan ikannya kepada para pedagang dan para pembeli dengan penuh semangat. Ikan segar baru saja ditangkap dari sungai pagi ini, serunya. Walaupun harga yang didapatkan tidaklah terlalu tinggi, ia tetap bersyukur dan terus berusaha. Hasil penjualan ikan sedikit demi sedikit ditabung untuk biaya pendidikan Irma. Sementara itu Bu Nining juga tidak tinggal diam. Di halaman belakang rumah mereka yang kecil namun subur, ia mulai menanam berbagai jenis sayuran seperti bayam, kangkung, dan juga cabai. Setiap pagi, setelah menyiapkan sarapan untuk keluarganya, Bu Nining merawat kebun itu dengan sungguh-sungguh. Ia menyirami tanaman, menyiangi rumput liar, dan memberikan pupuk alami agar sayurannya tumbuh dengan baik. Saat sayuran-sayuran itu mulai tumbuh subur dan siap panen, Bu Nining memetik hasilnya dengan hati-hati dan mengikatnya menjadi ikatan-ikatan kecil. Dengan keranjang di tangannya, ia pergi ke pasar untuk menjual sayuran segar tersebut. Biasanya, Bu Nining bersebelahan dengan Pak Handi, sama-sama menawarkan jualan mereka sampai habis. Sayur segar, Bu, langsung dari kebun. Panggilnya kepada para pembeli. Banyak ibu-ibu rumah tangga dan juga para pedagang yang tertarik dengan sayurannya karena kesegarannya. Bu Nining senang melihat sayuran hasil kebunnya laku di pasar. Setiap kali berhasil menjual dagangannya, uang hasil penjualan itu juga ditabung untuk keperluan sekolah Irma. Meskipun hasilnya tidak besar, ia tetap bersemangat dan terus bekerja keras. Hari-hari berlalu dengan Pak Handi dan juga Bu Nining yang terus berusaha sekuat tenaga setiap sore. Mereka menghitung uang tabungan mereka dengan penuh harap. Meskipun jumlahnya belum cukup, semangat mereka tak pernah surut. Mereka percaya bahwa dengan kerja keras dan juga doa, mereka akan mampu memberikan pendidikan terbaik bagi Irma. Namun suatu pagi, Bu Nining terkejut kala mendapati Irma terbaring lesu di tempat tidurnya. Tubuhnya panas, wajahnya pucat, dan matanya nampak cekung. Bu Nining segera memanggil Pak Handi yang sedang bersiap-siap untuk pergi memancing. Pak, Irma panas sekali. Kita harus membawanya ke puskesmas, ucap Bu Nining dengan suara penuh kekhawatiran. Pak Handi segera meletakkan peralatan memancingnya dan bergegas ke kamar Irma. Melihat kondisi putri mereka, tanpa berpikir panjang lagi, ia pun langsung menggendong Irma untuk menuju puskesmas terdekat. Mereka berusaha berjalan secepat mungkin, melewati jalanan setapak berbatu yang membelah sawah dan juga ladang. Setiap langkah terasa berat karena Irma terus-menerus mengigau. Sesampainya di puskesmas, mereka pun disambut oleh para perawat yang dengan bertindak sigap memeriksa Irma. Setelah beberapa saat, dokter memberikan obat penurun panas dan menyarankan agar Irma lebih banyak beristirahat dan minum cairan. Sudah, tidak apa-apa, hanya perlu waktu untuk istirahat lebih banyak. Pastikan dia makan dan minum dengan cukup ya, kata dokter itu dengan nada menenangkan. Irma ini hanya terkena flu, mungkin karena kemarin pulang sekolah sambil main hujan. Setelah pulang ke rumah, Bu Nining menyiapkan tempat tidur Irma dengan nyaman. Ia menyelimuti putrinya dengan selimut dan meletakkan kompres dingin di dahinya. Pak Handi, meskipun tampak tenang di luar, hatinya bergemuruh dengan kekhawatiran. Ia duduk di samping Irma, menggenggam tangan kecil putrinya dan terus berharap agar panasnya segera turun. Hari demi hari berlalu dan obat yang diberikan mulai menunjukkan hasil. Panas Irma perlahan mereda, senyum tipis mulai muncul kembali di wajahnya. Namun, meskipun kesehatannya mulai membaik, Irma tetap terlihat kurus dan juga lemah. Nafsu makannya belum kembali, dan hal inilah yang membuat kedua orang tuanya semakin cemas. Irma
yang mulai pulih dari sakitnya itu tampak lebih ceria. Meskipun masih terlihat sedikit kurus, dia ikut duduk di teras bersama kedua orang tuanya. Mereka sedang menikmati teh hangat yang diseduh Bu Nining sambil berbincang ringan tentang berbagai hal. Tiba-tiba saja, Irma yang sedang mengaduk-aduk tehnya itu berkata dengan nada polos, "Pak, Bu, aku ingin sekali deh makan sate daging dari warung Pak De Kurnia. Teman-teman aku bilang satenya itu enak sekali." Pak Handi dan Bu Nining saling berpandangan. Mereka tahu bahwa sate daging dari warung Pak De Kurnia terkenal lezat, tapi harganya cukup mahal bagi mereka. Meskipun begitu, mereka pun tidak ingin mengecewakan Irma yang baru saja sembuh. Pak Handi menghela nafas dalam-dalam, memikirkan cara untuk memenuhi keinginan putrinya. "Kamu beneran mau makan sate?" tanya Pak Handi. Irma mengangguk. Irma pingin sekali aja nyicipin daging sate. Pak Handi menarik nafas dengan berat. Ia masih memiliki uang tabungan. Tidak apa-apa kalau uangnya diambil dulu demi menyenangkan hati anaknya. Setelah Irma sehat kembali, Pak Handi pun masih dapat bekerja keras untuk mengganti tabungan yang sudah terpakai. Mau sate Pak De Kurnia yang di pasar itu atau yang di dekat balai desa? Di sana juga ada loh yang jualan sate ayam dan kambing. Bibir Irma sedikit cemberut, tetapi ia hanya menunduk. Di dalam hatinya, dia hanya ingin makan sate Pak De Kurnia yang sudah terkenal kemana-mana. Warung Pak De Kurnia terletak di pasar, tepat di tepi jalan utama yang selalu ramai dilewati banyak kendaraan. Warung itu tidaklah terlalu besar, tetapi sangat dikenal oleh warga sekitar, bahkan para pengunjung dari luar daerah. Bangunannya sederhana, dengan dinding kayu yang dihiasi dengan berbagai foto para pelanggan setia dan rekomendasi dari berbagai majalah kuliner lokal. Di depan warung terdapat papan nama besar bertuliskan Sate Pak De Kurnia dengan warna merah menyala yang menarik perhatian. Pak De Kurnia sendiri adalah seorang pria parubaya yang ramah, dengan tubuh agak gemuk dan senyum yang selalu mengembang. Setiap hari, ia berdiri di depan panggangan besar, mengipasi sate daging dengan penuh semangat. Aroma lezat sate yang dipanggang memenuhi udara, menarik banyak orang untuk datang dan mencicipi. Daging yang digunakan adalah daging pilihan, dipotong dengan ukuran yang pas, lalu direndam di dalam bumbu khas resep turun-temurun sebelum dipanggang hingga matang dengan sempurna. Setidaknya itulah yang dikatakan Pak De Kurnia setiap kali ada orang yang bertanya kenapa cita rasa satenya berbeda dari sate yang lain. Meja-meja di warung itu selalu penuh dengan pelanggan yang menikmati sate. Hidangan sate daging yang disajikan di atas piring anyaman dengan lontong dan juga sambal kacang yang gurih membuat siapapun yang mencicipinya pasti ingin kembali lagi. Pelayanan di warung Pak De Kurnia juga sangat cepat dan ramah, membuat para pelanggan merasa nyaman dan puas, sehingga tidak seorang pun pernah berkomentar mengenai dapurnya yang tak pernah bersih. Mereka yang pernah makan di sana pastilah akan selalu datang lagi dan datang lagi. Sate dagingnya membuat mereka ketagihan. Obrolan sore itu di rumah Pak Handi akhirnya membuahkan kesepakatan. Pak Handi akan membawa keluarganya ke warung Pak De Kurnia. Keesokan paginya, Irma sudah tidak sabar ingin segera pergi ke sana. Ia mandi pagi-pagi lalu bersiap berangkat ke pasar. Rencananya setelah sang ibu dan bapak Irma selesai berjualan, mereka akan langsung mampir ke warung Pak De Kurnia. Sebelum tengah hari, jualan kedua orang tua Irma pun sudah habis terjual. Dengan senyum cerah di wajahnya, Irma segera menggandeng tangan ayah dan ibunya menuju warung yang sudah sangat terkenal itu. Saat mereka tiba, aroma sate yang menggugah selera pun langsung menyambut mereka. Namun, ketika mereka masuk ke dalam warung sate Pak De Kurnia, suara adzan zuhur berkumandang dari masjid yang tidak terlalu jauh dari pasar. Pak Handi yang memang selalu menjaga kewajiban sholatnya segera bertanya kepada salah satu pelayan tentang letak musola. Pelayan itu menggelengkan kepala. Ia menjawab, "Waduh, maaf Pak, di warung ini memang tidak ada musola." Pak Handi terkejut kala mendengar jawaban tersebut. Ia memandang sekitar, melihat betapa ramai dan besarnya warung itu, penuh dengan para pengunjung yang menikmati hidangan lezat.
Namun kenyataan bahwa tempat selama itu tidak menyediakan musola membuatnya heran. Ia lalu berbalik kepada Bu Nining dan juga Irma, mengatakan bahwa mereka harus mencari masjid untuk menunaikan ibadah sholat zuhur terlebih dahulu. Dengan langkah cepat, mereka lalu meninggalkan warung Pade Kurnia dan berjalan mencari masjid terdekat. Meskipun Irma terlihat sedikit kecewa karena harus menunda keinginannya, ia tidak mengeluh. Mereka mulai berjalan melewati deretan kios dan warung-warung di pasar, mengikuti arah suara azan yang semakin jelas terdengar. Setelah berjalan sekitar kurang lebih 5 menit, mereka pun tiba di sebuah masjid kecil yang sederhana namun terlihat bersih. Masjid itu dikelilingi oleh pepohonan rindang yang memberikan keteduhan dengan beberapa jamaah yang sudah berkumpul di dalam. Pak Handi, Bu Nining, dan juga Irma segera mengambil air wudhu di tempat yang sudah disediakan di samping masjid. Irma, meskipun ia masih kecil, ia sudah terbiasa dengan tata cara berwudhu dan melakukannya dengan cekatan. Setelah berwudhu, mereka memasuki masjid. Pak Handi berdiri di saf depan, sementara Bu Nining dan juga Irma bergabung dengan jamaah wanita di bagian belakang. Suasana di dalam masjid sangatlah khusyuk. Dengan jemaah yang hikmat menunaikan ibadah sholat zuhur, Pak Handi memimpin keluarganya dalam sholat, merasa lega dapat menjalankan kewajiban ibadahnya meskipun harus menunda sedikit rencana mereka. Selesai sholat, Pak Handi dan keluarganya pun duduk sejenak, berdoa dan berzikir. Hati mereka menjadi tenang, merasa bahwa apapun yang mereka lakukan haruslah selalu diawali dengan doa dan juga ibadah. Setelah beberapa menit, mereka bangkit dan meninggalkan masjid dengan hati yang lebih ringan dan juga tenang. Kembali ke pasar, mereka lalu menuju ke warung Pade Kurnia. Warung itu tetap ramai dengan aroma sate yang menggugah selera masih memenuhi udara. Mereka lalu menemukan meja kosong dan langsung duduk. Semua tamu disambut oleh seorang pria parubaya dengan tubuh agak gemuk dan senyum yang ramah. Ternyata dia adalah sosok Pade Kurnia. Namun senyum di wajah Pade Kurnia menghilang saat ia mengenali mereka. Ia lalu berjalan ke arah meja dan berdiri dengan dua tangan di pinggang. "Apa kalian yang tadi mencari musola?" tanyanya dengan nada ketus. Pak Hadi mengangguk. "Iya Pak De, kami tadi mencari tempat untuk sholat zuhur." Pak De Kurnia menengus dengan berkata dengan nada mengejek. "Orang sok suci. Ya kalau mau makan ya makan aja. Nggak perlu nyari-nyari musola segala. Apa kamu pikir Tuhan yang kamu sembah itu akan membuat kaya? Hah?" Wajah Pak Hadi sedikit berubah karena tersinggung, tetapi ia berusaha menahan emosinya. Dengan suara tenang, meskipun ada getaran amarah yang ditahannya, ia berkata, "Pak De, kami itu hanya ingin menunaikan kewajiban kami sebagai umat beragama. Tidak ada yang salah kan?" Pade Kurnia tertawa sinis. "Alah, dasar orang miskin. Kamu itu tidak sadar ya? Kalau nyembah Tuhan selama puluhan tahun tidak juga berhasil membuat kamu kaya. Pak Handi merasa hatinya tersayat kala mendengar kata-kata kasar itu. Tetapi ia tetap berusaha tenang demi Irma. "Saya percaya rezeki itu sudah diatur oleh Allah. Kami datang ke sini itu hanya untuk memenuhi keinginan anak kami yang ingin makan sate Pak De. Tolong siapkan 1 porsi sate daging." Dengan wajah masih menyimpan ejekan, Pade Kurnia berbalik. Ia mulai menyiapkan pesanan mereka. Sementara itu Irma duduk dengan wajah yang bingung. Tidak sepenuhnya mengerti apa yang sedang terjadi, tetapi ia bisa merasakan ketegangan di antara orang dewasa. Tak lama kemudian, Pade Kurnia pun kembali dengan sepiring sate. Ia lalu meletakkan piring itu di meja dengan kasar. "Nih, sate kalian." Pak Handi menatap sepiring sate yang diletakkannya dengan kasar itu. Ia tidak berkata apa-apa, hanya mengambil nafas panjang, lalu berjalan ke kasir untuk membayar pesanannya. Ia memutuskan untuk membayar lebih dulu, agar bisa segera pergi dari tempat itu setelah Irma selesai makan. Sambutan dari Pade Kurnia yang kasar membuatnya sedikit tidak enak hati. Sementara itu,
Irma langsung meraih tusuk sate daging dari piring yang terletak di hadapannya. Matanya berbinar-binar melihat tusukan-tusukan sate yang tersaji dengan begitu menggoda. Bau harum rempah dan daging bakar menguar, menggugah selera dan membuat perutnya berkeroncong. Sejak tadi ia sudah mengincar sate-sate itu dan tak sabar untuk mencicipi kelezatannya. Daging yang ditusuk dengan rapi itu tampak terlihat sempurna, sedikit hangus di bagian tepi, menambah kesan gurih yang membuatnya tak kuasa menahan diri. Namun, tepat saat ia hendak memasukkan potongan daging pertama ke dalam mulutnya, ibunya menegur pelan. "Irma, jangan lupa berdoa dulu." Irma tertegun sejenak, wajahnya menunjukkan sedikit rasa kecewa karena harus menunda lagi kenikmatan yang ada di depan mata. Tapi ia tahu betul pentingnya berdoa sebelum makan, sebagaimana yang selalu diajarkan orang tuanya. Dengan patuh, ia meletakkan kembali tusuk sate itu di piring, lalu menutup mata sejenak untuk membaca doa. Setelah selesai berdoa, Irma lalu membuka mata dan tersenyum tipis. Ia meraih kembali tusuk sate yang sama. Namun, tiba-tiba sesuatu yang aneh terjadi. Sate yang tadinya tampak begitu menggiurkan, kini berubah drastis. Permukaan daging yang sebelumnya kering dan beraroma wangi itu kini tampak basah dan berlendir. Cairan kental berwarna kekuningan mengalir perlahan dari celah-celah potongan daging, mengeluarkan bau yang sangat tidak sedap, seolah-olah itu adalah daging busuk yang sudah lama dibiarkan di udara terbuka. Irma merasa perutnya mual seketika, matanya terbelalak, dan tangan yang memegang tusuk sate itu mulai gemetar. Ia mengangkat sate itu lebih dekat untuk memastikan apa yang dilihat. Namun, baunya yang menyengat semakin memperjelas bahwa sesuatu telah terjadi kepada sate itu dalam hitungan detik. Hasratnya untuk menikmati makanan itu lenyap, digantikan oleh dorongan kuat untuk menjauh dari bau yang menjijikan. Dengan cepat, Irma meletakkan kembali sate itu di piring. Perutnya bergejolak hebat, memaksanya menutup mulut dengan tangan untuk menahan rasa ingin muntah yang tiba-tiba saja muncul. Ibunya segera menyadari jika ada yang tidak beres. Ia menatap sate di piring Irma dengan alis yang terangkat. "Ada apa, Nak?" Irma menggeleng lemah. Ia berbisik dengan suara serak. Satenya bau, Bu. Berlendir juga." Bu Nining mendekat. Ia memeriksa sate tersebut. Ia mencium baunya sejenak dan raut wajahnya langsung berubah muram. "Sepertinya ada yang salah sama dagingnya," katanya sembari menghela nafas panjang. "Kita harus berhati-hati kalau seperti ini. Mungkin daging ini sudah tidak segar saat dibeli." Sebelum ibunya selesai berbicara, Irma sudah berlari ke belakang warung sate Pade Kurnia dengan nafas tersengal. Peluh membasahi wajahnya, terasa lengket di kulit, perutnya terasa seperti diaduk-aduk sehingga ia berlari secepat mungkin. Setibanya di pintu toilet, Irma mendobrak masuk dan langsung menuduk di sana. Seluruh isi perutnya keluar begitu saja, memuntahkan semua makanan yang pagi tadi ia makan. Bau asam menyengat memenuhi ruangan sempit itu. Tangannya berpegangan pada tepi dinding toilet yang kotor, terasa licin dan dingin. Setelah beberapa saat yang terasa seperti seumur hidup, Irma perlahan bangkit. Ia menggunakan lengan bajunya untuk mengelap mulutnya. Kepalanya terasa pusing dan tubuhnya gemetar. Ia mengambil nafas panjang, berusaha menenangkan diri. Ketika akhirnya merasa cukup kuat untuk berdiri tegak, Irma keluar dari toilet. Langkahnya pelan, mencoba menghindari pandangan orang-orang yang mungkin memperhatikannya, tapi ternyata tidak ada yang memperhatikan. Semua orang yang ada di warung itu sibuk dengan makanan dan obrolan masing-masing. Namun, saat Irma melangkah ke dalam warung, tiba-tiba saja bulu kuduknya meremang. Pemandangan aneh dan mengerikan menunggu di hadapannya. Di sudut ruangan berdiri sosok yang membuat darahnya seolah berhenti mengalir. Kuntilanak. Sosok itu tinggi dan kurus dengan rambut panjang yang kusut menutupi sebagian wajahnya. Matanya merah menyala dan menatap langsung ke arah Irma. Tapi
Yang lebih mengerikan adalah apa yang sedang ia lakukan. Kuntilanak itu berdiri di dekat meja sate, mengangkat tangan pucatnya yang keriput dan perlahan meludah ke setiap sate yang tersaji. Ludahnya kental, berwarna hitam pekat, menetes ke atas daging yang masih mengepulkan asap. Setiap tetesannya mengeluarkan bunyi menjijikan seperti lendir yang menetes dari luka. Daging yang terkena ludah itu tampak mengkerut dan berubah warna menjadi kehijauan seperti daging busuk. Irma menahan nafas. Mual yang sedari tadi ia rasakan kembali menghantam dengan kekuatan penuh. Perutnya kembali bergejolak, namun kali ini ia memaksa dirinya agar tidak muntah. Matanya beralih ke para pelanggan di warung. Mereka makan dengan lahap tanpa sedikit pun menyadari apa yang sedang terjadi. Seorang anak kecil menggigit sepotong sate dengan mulutnya penuh mengunyah, sedangkan ibunya menyeruput kuah sop dengan sangat nikmat. Setiap gigitan mereka, setiap suapan terasa seperti mimpi buruk bagi Irma. Ia ingin berteriak, memberitahu semua orang tentang apa yang dilihatnya, tetapi lidahnya keluh, suaranya seolah terperangkap di tenggorokan. Kakinya terasa berat, seperti terpaku ke lantai. Irma hanya bisa berdiri di sana, menyaksikan kengerian di depan matanya. Kuntilanak itu meludah lagi dan lagi. Setiap tetesnya menjijikan dan membuat daging semakin terlihat busuk. Namun tidak ada yang tampak menyadari kehadirannya kecuali Irma. Wajah kuntilanak itu berubah menjadi senyum yang menyeramkan, seolah menikmati penderitaan yang dirasakan oleh Irma. Akhirnya dengan sisa-sisa tenaga yang ada, Irma berbalik dan berlari keluar dari warung. Udara malam terasa lebih segar, tetapi bau ludah dan sate busuk itu masih tercium di hidungnya. Irma berbalik dan berlari keluar dari warung. Udara terasa lebih segar, tetapi bau ludah dan sate busuk itu masih tercium di hidungnya. Irma berlari tanpa tujuan. Ia hanya ingin menjauh dari pemandangan mengerikan itu, berharap apa yang dilihatnya hanyalah mimpi buruk yang bisa dilupakan begitu saja. Pak Handi yang sedang mengantri bayar pesanan segera merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Perasaannya itu memang tidak terbukti tanpa alasan, tapi ada sesuatu yang mengganggu dalam aroma dan penampilan sate-sate tersebut. Pak Handi menahan perasaan cemasnya saat melihat Bu Nining memeluk Irma yang berjalan gontai di luar warung. Namun jauh di dalam hatinya ia merasa lega bahwa mereka tidak jadi memakan sate tersebut. Saat dia selesai membayar dan lalu berjalan keluar dari warung, Pak Handi diam-diam membaca beberapa doa pendek. Jarinya menekan tasbih yang selalu ia bawa dan bibirnya bergerak membacakan doa perlindungan dan juga keselamatan untuk mereka semua. Tak lama, setelah Pak Handi selesai membaca doa, terdengar suara muntah dari berbagai sudut warung Pade Kurnia. Suaranya seolah bersautan, seolah semua orang mendadak merasa jijik pada makanan yang mereka sudah makan, memenuhi udara, menciptakan suasana yang mencekam di tengah keramaian warung yang tadi riuh rendah. Kepanikan mulai merambat. Seorang pria yang duduk di sebelahnya merasakan gelombang mual yang sama, dan dengan suara arangan ia berlari keluar sambil memegangi perutnya. Di pintu ia tidak sempat menahan muntahnya dan isi perutnya tumpah ke lantai, menimbulkan cipratan yang menjijikan. Orang-orang di warung mulai panik. Teriakan dan juga arangan memenuhi udara. Beberapa orang bangkit dengan terburu-buru dari tempat duduk mereka, namun rasa mual yang kuat membuat mereka tak mampu melangkah jauh. Seorang remaja dengan wajah penuh ketakutan berlari keluar, namun ia tersandung kursi, jatuh dan memuntahkan isi perutnya di atas lantai yang sudah kotor. Di sudut lain, seorang pria parubaya berwajah merah padam bangkit berdiri. Ia memandangi pelayan yang kebingungan dengan tatapan marah. "Hei, apa yang sudah kamu berikan pada kami? Kenapa semua daging ini jadi busuk?" Irma menoleh ke arah belakang dengan ekspresi terkejut. Matanya membesar saat ia menyaksikan pemandangan yang mengejutkan. Pandi dengan cepat menggandeng tangan Irma lalu membawanya menjauh dari warung dengan langkah yang cepat. Ia tidak ingin anaknya terlalu lama berada di tempat yang mungkin akan berbahaya seperti itu. Sementara itu, suasana di dalam warung semakin kacau balau dengan suara muntah dan gemuruh para pelanggan yang semakin memenuhi udara.
Dia bisa melihat para pelayan berusaha menjauh dari amukan yang mulai mengarah kepada mereka. Orang-orang yang tadinya asik makan kini mengamuk setelah tahu jika mereka sudah memakan makanan yang sudah busuk. Pade Kurnia akhirnya keluar dari dalam dapur. Ia melihat pemandangan mengerikan di depan matanya. Ia mencoba menenangkan para pelanggan, tetapi suasana sudah terlalu kacau. Amarah dan juga jijik memenuhi udara, dan ia pun hanya bisa berdiri terpaku, merasa tak berdaya menghadapi kekacauan yang terjadi di warungnya. Orang-orang terus berlari keluar. Beberapa masih memegangi perut mereka, sementara yang lain melontarkan kata-kata kasar. Warung yang tadinya penuh dengan suara tawa dan obrolan saat ini berubah menjadi tempat yang penuh dengan teriakan, bau muntah, dan kemarahan yang membara. Pade Kurnia ini pasti pakai pesugihan. Ya, jelas. Aku yakin Pade Kurnia itu pakai pesugihan. Oh, buktinya itu loh, warungnya selalu rame. Tudingan demi tudingan diarahkan ke arah Pade Kurnia yang berdiri dengan wajah pucat pasi, matanya bergerak liar mencari keberadaan Pak Handi. Dia tahu pasti lelaki itulah yang telah membongkar pesugihan yang ia sudah gunakan selama ini. Matanya menyala-nyala penuh amarah saat ia melihat Pak Handi melangkah pergi dari warungnya. Kakinya berjalan lebar membawanya mendekati Pak Handi dengan langkah cepat, bahkan nyaris berlari. Hei, bajingan, serunya dengan suara keras menyebabkan beberapa pelanggan yang masih bertahan di warung itu menoleh ke alam mereka. Pade Kurnia sudah tidak peduli dengan pandangan yang diarahkan padanya. Ia terlanjur emosi karena Pak Handi masih berpura-pura tidak bersalah. Hei, jangan pura-pura tuli. Pade Kurnia menarik tangan Pak Handi dengan kasar, tetapi ayah dari Irma itu segera berkelit. Ia memandang ke arah Pade Kurnia dengan sikap yang tenang, walau tahu kini lawan bicaranya sedang sangat marah. Ada apa, Pade? Saya sudah membayar semua sate yang saya pesan kok. Ucapan dengan suara rendah tapi jelas terdengar di antara keramaian. Kamu. Pade Kurnia menunjuk-nunjuk hidung Pak Handi, tetapi tidak bisa berkata apa-apa. Ia memang marah, bahkan sangat marah, tetapi tidak mungkin Pade Kurnia berkata ia marah karena Pak Handi sudah membuka rahasia tentang pesugihan kuntilanak yang dipakainya selama ini. Pade Kurnia marah, tapi masih ada sedikit akal sehat yang tersisa. Akhirnya dia hanya mendengus, lalu melanjutkan kata-katanya dengan keras. Pergi dari sini sekarang juga. Saya tidak ingin pelanggan saya melihat wajah kalian di sini lagi. Tidak lama kemudian, kabar tersebar bahwa warung sate Pade Kurnia mengalami kebangkrutan. Pelanggan yang dulu setia datang kini mulai menjauh, mengeluhkan bahwa masakan di sana tidak lagi selezat dulu. Kisah tentang sate berlendir dan berbau tidak sedap yang sempat dimakan oleh para pelanggan waktu itu menjadi topik pembicaraan di berbagai tempat. Namun, cerita itu tidak berhenti di situ saja. Beberapa orang mulai mengatakan bahwa mereka melihat hal-hal aneh di warung Pade Kurnia. Ada yang mengklaim melihat sosok kuntilanak berdiri di setiap sudut warung. Bahkan ada yang menyebut bahwa mereka melihat kuntilanak itu menjilati sate di piring para pelanggan. Pade Kurnia pun menutup warungnya. Tempat yang dulu sangat ramai menjadi sepi kembali, sementara gosip-gosip terus menyebar. Selama beberapa tahun, Irma pun tidak pernah lagi mendengar tentang Pade Kurnia yang dulu terkenal kaya raya. Rumah yang dibangun tak jauh dari lokasi warung satenya kini juga sudah dijual. Ada kabar bahwa Pade Kurnia kini sudah pindah ke luar pulau. Ada juga yang mengatakan Pade Kurnia jatuh miskin. Bahkan ada pula yang mengatakan laki-laki bertubuh tambun itu sakit keras lalu meninggal dengan cara tragis. Kabar terakhir itu juga menyebutkan bahwa Pade Kurnia menjadi tumbal dari pesugihannya sendiri. Namun entahlah, tidak ada yang tahu kebenaran dari semua kabar burung tersebut. Tapi ada satu yang pasti, warung yang dulu ditempati oleh Pade Kurnia mendadak menjadi angker ketika sudah malam hari. Tidak ada lagi orang yang berani melintasi warung kosong tersebut. Beberapa orang yang nekat lewat sana mengatakan
Jika mereka bertemu dengan sosok perempuan berambut panjang dengan wajah menyeramkan, darah menetes dari sela-sela kakinya. Perempuan itu berdiri di depan warung sambil menangis sedih. Orang yang bertemu penampakan itu selalu saja mengalami nasib serupa. Keesokan harinya mereka jatuh sakit, bahkan ada yang sampai kehilangan kesadaran. Sementara orang yang membeli warung Pade Kurnia juga sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Tiap kali mereka mencoba berjualan, selalu saja ada kejadian ganjil di sana. Mulai dari piring yang berjatuhan sampai ratusan helai rambut yang berhamburan di lantai. Belum lagi suara tawa dan suara tangis yang misterius sehingga membuat karyawan mereka tak pernah bertahan lebih dari 1 bulan. Masakan yang dijual pun selalu basi, walau baru saja dimasak, sehingga bukannya mendapatkan untung, warung mereka justru merugi setiap harinya. Puluhan orang pintar telah dipanggil untuk menetralkan warung tersebut, namun hasilnya sama saja. Tidak ada yang sanggup mengusir penghuni gaib yang ada di sana. Mereka semua menyerah kalah. Satu persatu memilih mundur daripada harus berkorban nyawa menghadapi makhluk yang pernah memberikan kekayaan pada Pade Kurnia. Warung itu kini sudah tidak terawat lagi. Dindingnya mulai keropos, sedang lantai keramik sudah retak, atapnya bocor karena tak pernah diperbaiki lagi. Tempat itu akhirnya menjadi sarang kelelawar. Kotorannya yang berbau tajam membuat orang-orang semakin enggan melewati tempat itu. Namun kejadian itu juga ada baiknya. Warga sekitaran jadi lebih berhati-hati pada warung yang ramainya tidak wajar. Mereka juga ingat untuk selalu berdoa sebelum makan. Mereka tidak mau lagi mengalami kejadian mengerikan seperti di warung sate Pade Kurnia dulu. Kejadian ini terjadi di sebuah kota kecil yang ada di daerah Jawa Timur. Namun, demi kebaikan bersama, nama kota tersebut tidak disebutkan. Begitu juga dengan nama warung sate Pade Kurnia yang telah disamarkan. Bagi teman-teman yang tahu nama warung itu, mohon tetap disimpan saja agar tidak menimbulkan kehebohan. Selesai. Wow, luar biasa. Kisah dari Sanum Nareswari, dan ini kisahnya keren banget ya. Jadi di sini juga ingin saya awali bahwasanya sate juga salah satu makanan favorit saya ya. Dan di sini saya ingin menjelaskan bahwa tidak semua pedagang sate atau penjual sate seperti ini. Jadi ini hanya salah satu contoh aja mungkin ya. Dan ini based on true story, memang benar-benar terjadi, tapi memang sengaja nama dan daerah tempatnya, lokasinya tidak kami samarkan demi menjaga privasi, demi menjaga kebaikan untuk semua. Intinya tidak semua penjual pedagang makanan apapun, kalau di sini khususnya sate, dalam kisah ini tidak semua penjual sate seperti ini. Jadi kita coba kembali ke kisahnya ya. Di sini Pade Kurnia, kalau saya melihat dari kisah barusan, ini melakukan pesugihan kuntilanak yang mana akhirnya dia mendapatkan balasannya ya. Karena dia benar-benar menzolimi para pelanggannya demi keuntungan pribadi, dan pada akhirnya dia mendapatkan balasan. Dan di sini agak memang uniknya ya, tempat daripada Pade Kurnia sendiri setelah ditinggalkan itu sulit untuk ditempati. Mungkin karena masih tertanam di situ ya, jadi terkesan angker. Mungkin ya jalan satu-satunya dirubuhkan bangunannya, baru dibangun lagi bangunan baru, dan mungkin di ruqyah ya, ruqyah rumah kan ada tuh, mungkin untuk ada baiknya seperti itu. Tapi jujur dari kisah ini Mbak Sanum pinter banget nih. Di awal ini saya kayak dapat banget bahwa dari kehidupan sederhana Pak Handi dan juga istrinya Bu Nining dan anaknya Irma, itu digambarkan bagaimana kehidupan mereka yang sangat sederhana sekali ya, kesulitan ekonomi, tapi mereka tetap bahagia di tengah himpitan ekonomi itu. Di sini menjadi lebih khususnya kepada saya ya, menjadi lebih pembelajaran bahwa semoga juga buat teman-teman bahwasanya rezeki itu tidak hanya berbentuk uang atau materi terus. Karena selama ini yang ada di mindset kita kan ya, rezeki itu uang, nggak punya uang sedih segala macam. Tapi justru kebahagiaan ini adalah rezeki yang benar-benar tidak ternilai. Kesehatan, kebahagiaan, seperti Pak Handi dan istrinya Bu Nining di tengah himpitan ekonomi. Pak Handinya sendiri nganggur ya, tapi tetap dia mancing, tapi seberapa sih dapat. Tapi di sini dia tetap bahagia, menjaga keharmonisan rumah tangga. Ini luar biasa. Dan kebahagiaan dalam satu keluarga itu benar-benar rezeki yang tidak ternilai. Luar biasa. Ini jadi pembelajaran untuk kita semua, terutama untuk diri saya sendiri ya.
Overall kisahnya keren banget Mbak Sanum, dan semoga bisa menjadi pembelajaran untuk kita semua. Mari kita ambil hikmahnya yang baik dan yang buruk dibuang-buang saja. Dan semoga saja kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua ya, para pecinta penikmat horor misteri. Lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Bercerita. Dan silakan buat teman-teman yang mungkin punya komentar lain atau pendapat lain, silakan bisa menuliskannya di kolom komentar, ataupun hanya sekedar saling menyapa, silakan, insya Allah kami akan membalasnya satu persatu. Buat teman-teman mungkin yang suka dengan video barusan, bisa diklik tombol like-nya, tombol jempolnya. Dan kami juga ingin mengucapkan terima kasih ya kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia mendukung channel kami, yang sudah selalu hadir di setiap harinya. Karena kehadiran teman-teman lah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Dan silakan buat teman-teman mungkin yang belum subscribe ya, diklik dulu tombol merah subscribe, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan, agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Untuk channel Ilo Bercerita kami upload di setiap harinya, setiap jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat, atau jam 21.00 waktu Indonesia bagian Barat. Buat teman-teman mungkin yang punya kisah horor misteri ya, yang diangkat dari kisah nyata, dari pengalaman pribadi, apabila mungkin berkenan dibawakan di channel kami, silakan bisa mengirimkannya ke nomor telepon kami yang ada di sini. Dan bebas ya, dalam bentuk tulisan boleh, dalam bentuk rekaman suara boleh, senyamannya teman-teman aja. Dan untuk yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah, ataupun ada kata-kata saya yang mungkin kurang berkenan di hati teman-teman. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah serunya, pasti tidak kalah horornya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Bercerita. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.